Baik, untuk kegiatan pembelajaran pertama pada hari ini adalah membahas mengenai konsep nilai mutlak. Seperti yang tertera di modul, di sini ada sebuah denah dari denah rumah menuju sekolah dari seorang peserta didik. Nah, misalkan peserta didik itu berangkat dari rumahnya menuju ke sekolahnya, berarti rute yang dia lalui 500 meter ke arah sini, kemudian belok ke arah sini sejauh 300 meter, kemudian jalan lurus ke sini 100 meter. Nah, ketika dia pulang sekolah, berarti dia melalui rute yang sama, tetapi dengan arah sebaliknya. Kalau tadi kan arahnya ke sini, nah ketika dia pulang arahnya berbalik ke sini. Nah, seorang anak akan menempuh perjalanan pergi pulang dari rumah ke sekolah setiap hari. Untuk itu, ia harus menempuh jarak tertentu, baik itu searah maupun berlawanan arah dari rumah ke sekolahnya. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di sini bahwa semua jarak yang mungkin ditempuh oleh anak tersebut dinyatakan dalam bilangan positif. Nah, jadi walaupun nanti dia balik arah, jarak yang dihitung pun tetap positif ya, tidak negatif. Seperti yang kalian tahu juga, jarak itu tidak pernah ada yang bernilai negatif, dia selalu bernilai positif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita biasanya dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya, kita ingin menghitung jarak antara rumah dengan sekolah atau dari satu kota dengan kota lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, nanti kalian bisa tahu bahwa jarak itu nilainya akan selalu positif. Nah, dengan kata lain, pengukuran jarak itu antara dua tempat nilainya tidak pernah negatif. Nah, sehingga nanti akan diperlukan konsep nilai mutlak, yaitu nilai non-negatif dari suatu bilangan. Nah, di sini definisi nilai mutlak, misalkan X adalah bilangan real. Nah, di sini bilangan X-nya diapit oleh dua garis lurus. Nah, dua garis lurus ini adalah tanda dari nilai mutlak, ya. Jadi, nilai mutlak itu biasanya ditandai oleh dua garis lurus ini, kurung yang bentuknya lurus. Nah, tanda X yang diberi kurung lurus seperti ini dibaca nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X ini didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada dua. Yang pertama, nilai mutlak dari X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak dari X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari definisi tersebut dapat diungkapkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 itu adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Ya, jadi seperti ini. Kalau dia positif, maka nanti hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Tapi kalau misalkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif, nanti hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Contohnya, misalkan nilai mutlak 5, maka hasilnya akan sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 itu lebih dari 0, ya kan? 5 itu bilangan positif. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 berarti lawannya dari negatif 3. Lawannya dari negatif 3 itu adalah 3, gitu ya. Misalkan ada contoh lain. Contoh lainnya misalkan nilai mutlak dari negatif 124. Maka hasilnya adalah 124, ya, lawan dari bilangan negatif ini. Kemudian nilai mutlak dari 125, berarti 125. Kalau positif, hasilnya bilangan itu sendiri, tapi kalau negatif, hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Kemudian contoh yang berikutnya, tentukan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu tadi yang ini ya. Maka untuk penyelesaiannya, ya di sini ditentukan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, dia akan bernilai X plus 2 jika
X plus 2-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, dia akan bernilai min dari angka yang di dalam tanda nilai mutlak. Berarti min dari X plus 2 jika X plus 2 kurang dari 0. Yang atas lebih dari sama dengan 0, ikutin ini. Yang bawah kurang dari 0, ikutin ini. Bu, kenapa kok yang ini X, yang ini X plus 2? Nah, untuk bilangan yang ada di sini, nanti mengikuti tanda yang di dalam nilai mutlaknya. Gitu ya. Nah, ini belum selesai, kita lanjutkan lagi. Jadi X plus 2, kemudian ini minnya dikali ke dalam, jadi min X, min dikali plus 2, jadi min 2. Jika Nah, X plus 2 ini harus kita buat di ruas kiri itu tinggal X aja. Berarti plus 2 ini harus kita pindahkan ke kanan. Nah, kalau dia pindah ke kanan, berarti tandanya juga berubah ya. Kalau dia plus 2, pindah jadi negatif 2. Yang ini juga sama, jadi X kurang dari negatif 2. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Sama ya, seperti yang di modul. Kemudian contoh yang berikutnya, pada musim penghujan beberapa waktu yang lalu telah terjadi kenaikan debit air di Sungai Citarum. Ambang batas normal debit air di sungai tersebut berkisar 400 meter kubik per detik. Nah, sebagai acuan untuk menentukan status kewaspadaan banjir di sungai itu, tentukan fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam liter per detik. Nah, biasanya nih penghitungan debit air lebih gencar di musim penghujan ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar di berita, kalau misalkan lagi musim hujan tuh biasa suka dikasih tahu nih, oh, debit air di pintu air ini sekian, berarti statusnya siaga. Atau di pintu air yang ini debit airnya segini, oh ini statusnya waspada, seperti itu. Nah, di antara status-status itu ada batas normalnya. Nah, di sini diketahui bahwa batas normal di sungai itu adalah 400 meter kubik per detik. Nah, kalian diminta untuk membuat fungsi nilai mutlak dari peningkatan atau penurunan debit air di sungai itu. Nah, ketika musim hujan terjadi, pasti terjadi perubahan debit air ya. Nah, kita diminta untuk mencari fungsi nilai mutlak dari peningkatan atau penurunan debit air tersebut. Nah, kita misalkan X itu adalah debit air sungai, maka ambang batas normal debit air itu adalah 400 meter kubik ya, sesuai dengan yang ada di cerita ini. Maka fungsi nilai mutlak untuk peningkatan dan penurunan debit air tersebut sama dengan perubahan dalam liter per detiknya, yaitu Fx sama dengan Y sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 400. X ini adalah debit air sungainya yang pada saat itu berapa, dikurangi batas normalnya. Jadi fungsi nilai mutlaknya Fx sama dengan Y sama dengan nilai mutlak dari X min 400. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah. Yang pertama, buat tabel bantuan seperti ini, kemudian nanti tabelnya diisi. Setelah tabelnya diisi, baru membuat gambar grafiknya. Saya akan jelaskan secara detail mengenai cara menggambar grafiknya. Di contoh ini adalah contoh untuk menggambar grafik dari fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Saya taruh di sini ya. Nah, fungsi yang akan kita gambar adalah Y sama dengan nilai mutlak dari X. Nah, di sini ada baris X, ada baris Y, dan ada baris XY. Untuk baris X, angka-angka yang di sini adalah angka pemisalan. Jadi terserah kalian bebas mau mulai dari mana. Nah, kebetulan di contoh ini untuk X yang dipakai itu mulai dari -5 sampai 5. Jadi angka-angka ini bebas terserah kalian. Yang penting ada bilangan negatifnya, ada 0, dan ada bilangan positifnya. Gitu. Kemudian untuk baris Y-nya, setelah tadi kalian buat X-nya, terserah kalian. Nah, nanti kalian tinggal hitung nilai Y-nya dengan cara memasukkan nilai X ini ke dalam fungsinya. Contoh, X yang pertama ini kan -5.
Ya, ketika X-nya min 5, maka Y-nya kita ganti X-nya ini menjadi min 5. Ya, nilai mutlak dari min 5 itu adalah 5. Kemudian ketika X-nya min 4, berarti sekarang X-nya kita ganti dengan min 4. Nilai mutlak dari min 4 itu adalah 4. Jadi 4-nya tulis di sini. Dan seterusnya sampai sini caranya sama. Nah, kalau sudah baris Y diisi, sekarang isi baris X, Y. Cara mengisi baris X, Y itu memasangkan antara X dan Y-nya. Jadi min 5,5 sini, kemudian yang ini min 4,4, yang ini min 3,3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, buat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini, yang mendatar itu adalah sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Ini titik 0 ya. Nah, X-nya tadi min 5 sampai 5. Kita buat angka-angkanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sumbu Y-nya juga sama ya. Ini mula angka-angkanya tuh terkecilnya 0, terbesarnya 5. Kita buat sampai 5 juga. Nah, kalau sudah kita pasangkan, yang pertama adalah min 5,5. Berarti X-nya min 5, Y-nya 5. Berarti kita hubungkan ini dengan ini. Semoga masih ingat ya pelajaran koordinat kartesius waktu SD. Nih. Nah, titik pertemuannya kita bulatkan tebal. Kemudian min 4,4. Kita hubungkan X-nya min 4, Y-nya 4. Titik pertemuannya kita tebalkan. Dan seterusnya, ini min 3,3. Nah, nanti gambar yang terbentuk akan seperti ini yang ada di modul. Kalau sudah dimasukkan semua titik-titiknya, kalian hubungkan titik yang ditebalkan ini. Nanti akan terbentuk gambar seperti ini. Gitu ya. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Maka ini adalah gambar dari grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak dari X. Seperti itu. Di sini ada contoh yang kedua. Kalau sekarang ini contoh yang kedua, gambar grafik dari Y sama dengan nilai mutlak X. Y sama dengan nilai mutlak X min 2. Sama seperti tadi, langkah pertama buat tabel bantu, kemudian buat baris X, Y, dan X, Y. Nah, untuk X-nya, kalau yang tadi mulai dari min 5, yang ini mulai dari min 3. Jadi bebas ya. Terus, kita hitung seperti tadi, ketika X-nya min 3, maka X yang ini kita ganti sama min 3, sama dengan min 3 dikurang 2, hasilnya min 5. Nah, nilai mutlak dari min 5 itu adalah 5. Maka di sini ditulis 5. Kemudian ketika X-nya min 2, Y sama dengan min 2 dikurang 2. Sama dengan min 2 dikurang 2 itu hasilnya min 4. Sama dengan 4. 4-nya taruh di sini. Kalau sudah semua baris kedua ini diisi, sama seperti tadi, ya, pasangkan antara X dan Y-nya min 3,5, min 2,4, min 1,3, dan seterusnya. Kalau sudah, dibuat gambar grafiknya lagi, koordinat kartesius. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Tadi mulainya dari min 3 ya. Min 3, min 2, min 1. Kita pasangkan, kita hubungkan
Yang pertama min 3,5, berarti X-nya min 3, Y-nya 5. Kemudian min 2,4. Terus min 1,3. Ini ya. Gambarnya ini kurang bagus. Nanti kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di contoh gitu ya. Rangkumannya berarti nilai mutlak adalah bilangan yang selalu positif. Nah, nilai mutlak untuk suatu bilangan positif atau 0 itu adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi nilai mutlak. Yang pertama, membuat tabel fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu. Yang kedua, isi tabelnya. Setelah diisi tabelnya, titik-titik yang diperoleh di tabel nanti disajikan dalam sistem koordinat kartesius seperti ini. Kemudian di sini ada contoh latihan soal. Yang pertama, tentukan nilai mutlak dari min 2x plus 5 untuk x bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ini sama seperti contoh yang tadi sudah saya hapus ya. Di sini ada penjelasannya lagi. Nilai mutlak dari min 2x plus 5. Berarti penjelasan yang pertama, dia sama persis seperti yang ada di dalam kurung, min 2x plus 5, atau lawannya dari yang ada di dalam kurung ini. Berarti dikali negatif. Ya, jadi min 2x plus 5 dikali negatif. Kemudian jika, nah jikanya itu kan ikutin yang ada di sini ya, min 2x plus 5. Jika min 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0 untuk yang atas, yang bawah kurang dari 0. Min 2x plus 5-nya tetap, kemudian ini kenapa buku dari min 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0 bisa tinggal x lebih dari sama dengan 5/2 dari sini ya. Min 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Plus 5-nya pindah ke kanan. Jadi min 2x lebih dari sama dengan min 5. Ini plus 5-nya pindah jadi min 5. Berarti x lebih dari sama dengan min 5 per min 2. Atau karena sama-sama negatif, jadi hasilnya 5/2. Jadi 5/2 itu dari sini. Ya, yang bawah hanya beda tandanya aja. Kemudian ini min kali min jadi positif, min kali plus 5 jadi negatif 5. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tentukan nilai mutlak dari bentuk nilai mutlak dari 3/7 dikurang 2/5. 3/7 dikurang 2/5 ini hitungnya sama seperti pengurangan biasa yang pernah kalian pelajari di waktu sekolah dasar. Untuk pengurangan syaratnya penyebutnya harus sama. Karena ini yang 17, yang 15 berarti harus disamakan. Nah, KPK dari 7 dan 5 itu adalah 35. Jadi di sini kita buat per 35 semua. Nah, 35 dibagi 7 dikali 3, hasilnya 15. Kemudian 35 bagi 5 kali 2, hasilnya 14. Jadi didapatlah 1/35. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, apakah nilai X ada untuk persamaan min 5 dikali nilai mutlak dari 3X min 7 plus 4 sama dengan 14. Untuk contoh ini saya jelaskan ulang karena di modul ada sedikit kesalahan. Min 5 kali nilai mutlak 3X min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi min 5 kali 3X min 7 plus 4-nya ini kita pindahkan ke sebelah sana. Jadi negatif 4. Jadi min 5 kali 3X min 7 sama dengan 14 kurang 4 itu 10. Maka nilai mutlak dari 3X min 7 itu sama dengan 10 dibagi min 5. Jadi nilai mutlak dari 3X min 7 sama dengan negatif 2. Nah, ini kan negatif hasilnya. Kurang dari 0 kan? Maka tidak ada penyelesaian untuk nilai mutlaknya. Ya, ini kalau di modul ada kesalahan sedikit di sini ya. Harusnya bukan min 50, tapi harusnya min 2. Karena min 2 itu kurang dari 0, maka sesuai dengan definisi nilai mutlak, maka kalau C-nya kurang dari 0, persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kelima, ini membuat grafik
saya tidak akan jelaskan karena kurang lebih sama seperti, cara menggambar grafik yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Terima kasih, jika ada hal yang kurang dipahami bisa tanya langsung ke saya.